Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Teror Mistis di Ceremai part kedua. Buat kalian yang belum nonton part ke-1-nya, Kang Slamet saranin buat nonton part 1 terlebih dahulu agar kalian tahu alur ceritanya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Kolong Wewe itu bentuknya perempuan telanjang. Rambutnya awut-awutan, lehernya miring kayak patah. Lidahnya ngejulur keluar, teteknya panjang ngegantung sampai ke paha. Kalau dia muncul, lu harus pura-pura gak lihat. Apapun yang dia lakukan, walau mukanya nempel di muka lu harus pura-pura gak lihat. Kalau enggak gimana bang? Kalau dia sampai tahu lu bisa lihat dia, lu bakal ditarik ke atas pohon. Artinya lu ditarik ke alamnya. Dan lu gak bakal bisa balik lagi. Iya bang. Badanku mulai gemetar. Ya, doa aja makhluk itu gak muncul. Susah nolong orang yang udah diculik kolong Wewe. Lu harus waspada kalau lu nyium bau khasnya. Kalau bau itu muncul, kemunculannya dijamin pasti. Bau apa bang? Bau pandan. Aku melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan itu seakan gerbang masuk menuju dunia antabrata. Orang ini memanggul kerilnya dan langsung berjalan sambil mengucap bismillah. Aku juga berjalan di belakangnya. Masuk ke dalam kabut, aura mistis langsung membekapku. Suasana kelewatan hening. Tidak ada satupun suara binatang malam yang terdengar, hanya suara langkah kaki dan nafasku yang semakin berat. Tapi kehadiran orang ini sungguh membuat banyak perbedaan dibanding awal jalan tadi di Cibunar. Sekarang aku mulai berani melihat sekeliling. Kegelapan bagai selimut di hutan ini pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. Satu dua bayangan pohon raksasa muncul di antara tirai kabut dan semak semakin tinggi. Tiba-tiba orang itu berhenti mendadak. Dia lalu bicara tanpa menoleh ke arahku. Pikiran jangan kosong, mulai baca-baca. Dari jauh kulihat sesuatu bergerak mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik aku bahkan tidak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap, diikuti rasa dingin seakan memelukku. Tubuhku mulai menggigil. Orang itu masih berdiri di depan tempatnya. Aku langsung melihat apa yang membuatnya tak bergerak. Seekor kelabang sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan melintang menghalangi jalur. Bulu-bulu badannya hitam mengkilat. Sulur di kepalanya bergerak-gerak liar. Aku diam mematung berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekat. Sulur di kepalanya baru menyentuh betisku ketika tiba-tiba orang itu mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi dua. Sebelah badannya menggelepar liar di tanah, sementara yang sebelahnya justru merayap ke pahaku. Aku berteriak sejadi-jadinya. Sambil mengibaskan kaki, dengan tak acuh orang itu menarik sisa tubuh kelabang dari tubuhku. Dibantingnya ke tanah lalu dibuang ke tengah semak. Dengan muka sebal dia melirikku dari balik kacamata bundarnya. Malam masih panjang boy, katanya sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku hampir mengikuti irama jalannya walaupun menggendong keril segunung, tapi langkahnya tampak ringan. Ada sebuah pin menempel di kerilnya, tapi aku tidak berhasil membaca tulisannya. Dia mencolek bahuku dan menunjuk ke atas. Mataku mengikuti arah yang ditunjuknya dan seketika tubuhku bagai tersengat listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi nampak sosok perempuan, kakinya menjuntai ke bawah. Kuntilanak, katanya sambil nyengir. Kakiku kembali bergetar, rasanya tak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak sekuat apapun ku berusaha. Bukan cuma ada satu atau dua. Seketika aku menyadari sosok itu ada di setiap cabang pohon. Jumlahnya puluhan menggantung di sana sini. Hanya diam tak bergerak, tak bersuara. Bang, tolong. Bahkan suara yang keluar dari mulutku pun bergetar. Dia malah tertawa melihatku bersimbah keringat. Dia mengamit lenganku dan mengajakku jalan. Cuma begitu aja, mereka itu gak bisa lebih. Kuntilanak gak akan bisa nyekek lu, apalagi gigit.
bisanya cuma nongol, berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu. Terus terang aku takjub dengan abang ini. Bicara miring tentang hantu tanpa rasa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas. Penampakan muncul di mana-mana, beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga wujud lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang, begitu terus. Kalau lu takut dengan godaan makhluk level rendah ini, itu menandakan rendahnya level iman lu, boy. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model begini yang wajib diwaspadai, bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaiannya, tingkah laku dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya, boy. Kadang makin sulit membedakan manusia dengan setan. Dari belakang kulihat dia menyalakan rokok, asapnya terlihat mengebul tipis, bahkan dia bisa berjalan sambil merokok. Pikirku stamina orang ini luar biasa. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur disembur dengan asap rokoknya dan menghilang. Dari dulu di gunung ini sudah tidak terhitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi nggak pernah kekurangan orang-orang nggak punya etika kayak lu dan temen lu. Nyampah, zina, berisik, ngomong sembarangan, nantang-nantang. Di sebuah persimpangan kami berhenti, jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak dilewati. Bebatuannya berlumut, tanda jarang diinjak orang. Jalan yang sebelah kiri terbuka lebar, jalurnya tampak jelas sering dilalui. Kalau lu terpaksa sendiri, jalan mana yang lu pilih? Kiri. Yang ada lu mati. Jalan sebelah kiri ini gak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuma ada jurang, kuburan buat banyak pendaki. Aku terkesiap ketika menyadari kami tidak berhenti di persimpangan. Jalur sebelah kiri yang tadi kulihat sekarang berubah menjadi semak belukar. Kami meneruskan jalan, semakin ke atas penampakan semakin menjadi. Mereka juga semakin berani. Sebuah bayangan hitam menabrakku dengan lewat begitu saja dan meninggalkan bau amis darah. Bayangan lain meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Nafas-nafas berat kadang mengeram, seringkali terdengar suara cekikikan, tangisan, suara-suara bayi dan ringkih kuda. Bau-bauan muncul dan hilang silih berganti, bau busuk bangkai tercium dari bawah pohon tumbang, digantikan harum melati, sesekali bau anyir darah menyergap. Orang itu tiba-tiba berhenti mendadak dan memberikanku aba-aba untuk diam. Semua bau-bauan itu hilang mendadak, digantikan bau yang asing. Aku mencoba mengingat-ingat, pernah mencium bau ini entah di mana. Bulu kuduku langsung meremang saat kesadaran menyergapku. Ini bau pandan. Kalong wewe. Jantungku bergemuruh kencang ketika bau pandan tersebut kian mendekat. Kakiku bagai tertancap di tanah, mataku bergerak liar mencari sosok yang bahkan abang ini pun merasa lebih baik menghindar. Dan jantungku serasa dicabut. Sosok itu tepat berada di atasku, wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acakan. Tangannya yang penuh koreng dan bernanah menjuntai. Semakin kuat usahaku untuk diam, tubuhku semakin gemetar tak terkendali. Aku lalu menutup mata dan berusaha membayangkan apapun, sekedar untuk menghilangkan bayangan kalong wewe itu dari benakku. Aku membayangkan suasana kantor, keriuhan saat makan siang, atau macetnya lalu lintas di jam pulang kantor. Sekejap aku berhasil menenangkan riuh jantungku, gemetar di seluruh tubuhku mulai berkurang. Ketika tiba-tiba suara berdebum jatuh tepat di belakangku, usahaku barusan langsung sia-sia. Tubuhku gemetar hebat, bahkan lebih dibanding sebelumnya. Aku 100% yakin kalong wewe itu tepat berada di belakangku. Punggungku serasa panas, beban carrier yang kubawa kurasakan kian bertambah berat. Sebuah tangan muncul dari belakang berkoreng dan berbau busuk, kukunya yang panjang dan hitam mulai menyentuh pipiku. Di titik ini aku bahkan sudah tak sanggup lagi menutup mata.
Aku hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus ini bergerak perlahan membelai pipiku. Dan hilang. Jari-jari itu hilang begitu saja, tapi aku masih tidak berani bergerak. Firasatku mengatakan makhluk menjijikan itu masih ada di sekitar. Aku hanya tidak tahu dia ada di mana ketika tiba-tiba aku melihat hal yang paling mengerikan sepanjang hidupku. Sebuah tangan mencengkeram pinggangku dari bawah. Tangan yang satunya bergerak perlahan menggores perutku naik ke dada hingga akhirnya mencengkeram bahuku. Dan perlahan sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara dua tangan itu. Matanya menatap kosong ke mataku, hanya mata kosong itu yang tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur dan bernanah, dahinya penuh borok-borok besar yang siap meletuskan darah dan nanah kapan saja. Wajah itu terus naik, matanya tetap terpaku ke mataku. Pelan dan pasti dia merayap di perutku naik ke dadaku, leher, dan langsung tepat berada di wajahku. Mata bulat besar itu terus saja lekat menatapku semakin dekat. Mataku menatap ngeri ketika mulutnya terbuka menampakkan belatung-belatung yang menggeliat di dalamnya. Mulut itu kian membuka lebar dan semakin lebar. Seluruh wajah itu sekarang adalah mulut yang menganga. Tangannya mencekik leherku, mulut itu semakin mendekat dan mendekat. Yang pertama kulihat ketika siuman adalah wajah orang itu. Tubuhku lemas tidak sanggup untuk digerakkan. Seluruh tulang serasa lepas dan kepalaku terasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar leherku ketika aku menyentuhnya. Tampak noda darah di jariku. Tubuhku langsung mengejang, kakiku tersentak saat ingatanku kembali pulih, menghadirkan kembali saat kuku-kuku hitam kalong wewe itu menusuk leherku. Udah tenang, jangan panik. Setan sialan itu udah gak ada, kata orang itu sambil membantuku minum teh hangat. Mendengar itu aku kembali tenang, tapi rasa sakit di sekitar leherku masih terasa panas. Bekas hitam di leherku kelak tidak akan hilang selama berminggu-minggu. Terima kasih bang. Suaraku terdengar lirih, tapi aku sungguh-sungguh berterima kasih. Tanpa kehadirannya entah bagaimana nasibku dan Ayu. Bukan gue, jawabnya pelan sambil membereskan kompor bekas memasakkan air panas. Suaranya terdengar lemah. Aku masih memandanginya menunggu jawaban. Merasa diperhatikan, dia menghentikan aktivitasnya dan menatap serius padaku. Berterima kasih sama Nyilinggi. Aku masih menatapnya, bingung bagaimana berterima kasih kepada Nyilinggi. Nyilinggi siapa bang? Dia tampak kesal dengan pertanyaanku. Emang kalian bocah gak tahu adat ya? Nyilinggi itu orang yang rumahnya di Batu Lingga yang kalian kotorin. Tapi orang kan bang? Dia mendekat dan berbisik pelan di telingaku. Penguasa Cermai. Kami kembali berjalan semakin ke atas. Hutan semakin rapat, pohon-pohon besar berdiri angker di segala penjuru. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana-sini walau tidak sebanyak tadi. Sebagai gantinya, banyak penampakan-penampakan baru berupa sosok-sosok menyerupai manusia biasa. Tidak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu, yang terasa justru aura penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat. Tiduran di jalur, di bawah pohon. Ada yang menangis sesegukan di antara semak-semak. Semua sosok itu adalah laki-laki. Wajahnya tampak seperti wajah orang desa biasa di suatu tempat. Aku bahkan harus berjalan zigzag agar tidak menginjak orang-orang ini. Aku mengenali tempat ini sebentar lagi. Di atas adalah tempat aku dan Ayu mendirikan tenda pada malam pertama saat mendaki. Dan benar saja, tidak lama kami mendapati lahan agak terbuka. Di sana kulihat ada tenda yang berdiri. Ada sebuah penanda berwarna kuning di pohon yang bertuliskan kuburan kuda. Wajahku sumringah melihat kehadiran orang lain di gunung ini, dua orang pendaki yang sedang sibuk memasak. Satu orang lainnya tampak duduk di mulut tenda, kakinya menjolor keluar memperhatikan rekannya yang sedang sibuk. Tapi aku juga melihat penampakan sosok lain di sekitaran mereka. Hantu-hantu berwujud orang desa ada di mana-mana. Sebagian besar berkerumun di sekitaran pendaki yang sedang masak. Wajah-wajah sendu memperhatikan seorang pendaki yang sedang mencicipi kuah mie. Mereka tampak kelaparan.
Aku sudah bersiap akan menyapa pendaki-pendaki ini ketika orang itu mencolekku dan menggeleng-gelengkan kepala. Sekarang ini mereka nggak bisa lihat kita. Katanya. Aku terperangah mendengarnya. Apakah aku sudah jadi hantu? Kita dan mereka ada di tempat yang sama tapi berbeda dimensi. Percumanya apa mereka nggak akan dengar. Aku lalu menunjuk sosok-sosok hantu kurus berwujud orang desa itu meminta penjelasan. Mereka tadinya orang kampung biasa di kaki gunung. Mereka dibawa ke sini untuk kerja Romusa di zaman Jepang, disiksa, kelaparan, dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya dibuang di daerah sini. Aku iba mendengar masa lalu pahit yang harus hantu-hantu ini alami. Orang itu mengamit lenganku, mengajakku kembali meneruskan perjalanan. Aku mengangguk lalu mulai melangkah. Ada rasa sedih harus berpisah dengan pendaki-pendaki ini. Bagiku mereka adalah simbol kehidupan biasa, tenang dan tanpa konflik. Sementara aku harus pergi menuju kerajaan gaib Gunung Ciremai. Keceriaan mereka adalah keceriaanku dan Ayu beberapa malam yang lalu. Semoga mereka tidak mengikuti kesalahan kami. Perhatianku teralihkan oleh suara gemerisik di semak-semak di kanan dan kiriku. Sesekali terlihat kelebatan sesuatu yang berjalan mengiringi langkah kami. Kadang terdengar nafas berat. Aku mencolek orang itu. Bang. Dia malah menepis tanganku dan mengisyaratkan agar terus berjalan. Tapi aku tidak bisa menepis rasa takut dan keingintahuan hingga terus-terusan mencolek tangannya. Dia yang akhirnya merasa terganggu akhirnya berhenti. Bawel banget lu sumpah. Sini gue jelasin biar diem. Dia menyelipkan rokok di bibirnya, membakar dan menghisapnya dalam. Gak pernah ada yang bisa jelasin bentuk kalong wewe. Tadi gue bilang, kebanyakan orang yang diculik kalong wewe jarang balik, betul? Tanyanya sambil mengebuskan asap rokok. Aku mengangguk. Sebagian ada yang bisa ditolong walau susah, tapi mereka gak kembali utuh. Siapapun yang sudah ditetein kalong wewe udah gak akan bisa ngomong lagi. Kalong wewe gak akan membiarkan orang lolos dan nyeritain bentuknya yang menjijikan ke orang lain. Sampai sini aku mulai gemetar lagi membayangkan bentuk kalong wewe yang sungguh menjijikan tadi. Kalong wewe itu masih ngikutin kita sampai sekarang. Dia gak akan ngelepas lu boy, tapi dia gak bisa mendekat karena sejak kejadian tadi kita dijaga di kanan kiri sama makhluk lain. Apaan bang? Dia menghembuskan asap rokok ke wajahku. Suaranya terdengar sedikit gemetar dan sedih. Dia berkata pelan. Harimau. Ternyata ada juga makhluk gaib yang baik sama manusia ya bang? Dia tersenyum kecut. Baik bukan pilihan kata yang tepat boy. Terus bang? Buat ganti penjagaannya ada sesuatu yang nanti harus dikorbanin. Bajuku basah oleh keringat, kakiku mulai nyeri semakin ke atas, jalur yang harus kami lalui semakin curam. Tanjakan-tanjakan ini seakan tidak berakhir, orang itu seringkali harus berhenti untuk menungguku yang mulai megap-megap kehabisan nafas. Jika sudah begitu, dia biasanya hanya merokok dan melihatku dengan sebal. Aku sudah hampir tak peduli dengan harimau di kanan kiriku atau kalong wewe yang pastinya sedang mengawasiku entah di mana. Selama mereka tidak menampakkan diri, sudah cukup bagiku. Sosok hantu orang desa tak ada lagi di atas sini. Setelah melewati kuburan kuda, penampakan mereka semakin berkurang hingga hilang sama sekali. Musuhku yang utama saat ini cuma tanjakan-tanjakan yang semakin curam. Di beberapa tempat aku bahkan harus menggunakan akar untuk membantuku naik. Sesekali muncul pocong yang tiap kali selalu membuatku melompat kaget. Kalau sudah begitu biasanya orang itu tertawa terbahak-bahak kegirangan. Rupanya kepanikanku sudah menjadi hiburan buat dia. Bener kata abang tadi, setan-setan begitu biasanya cuma muncul hilang doang, gak bisa ngapa-ngapain. Kataku dengan nafas tersengal-sengal. Dia nyengir. Yang gue maksud tadi kan kuntilanak boy. Kan gue tadi gak nyebut pocong. Lah kalau pocong gimana bang? Di Afrika ada yang namanya kobra penyembur. Dia gak matok kayak ular lain, tapi dia nyemburin bisa racun ke muka korbannya. Pocong itu kobra penyemburnya dunia setan. Saran gue kalau lihat pocong cuma satu, lari. Lu gak bakal mau kan diludahin pocong.
Kalau diludahin gimana bang? Ya buta. Entah dia bercanda atau tidak, tapi yang jelas aku berharap jangan pernah lagi bertemu pocong. Bang, emang bener mitosnya kalau bisa ngambil tali ketan pocong kita bisa kaya? Ngapain susah-susah ngambil tali pocong, ribet amat. Kalau sekedar cuma minta kaya, minta kebal, minta pelet, lu doa aja minta gituan ke pocong. Emang bisa bang? Ya bisa. Apa sih yang setan gak bisa boy? Tapi lu gila kalau sampai begitu. Emang yang nyiptain lu pocong, hah? Manusia makin kesini makin aneh. Jadi gak heran gue kalau sampai ketimpa masalah kayak begini. Hidup lu kebangetan jauh dari agama boy. Aku termenung mendengar jawaban yang terkesan ngawur, tapi ada kebenaran di situ. Memang betul hidupku sudah melenceng jauh dari yang seharusnya. Aku bertekad dalam hati jika bisa lolos dari sini, aku gak akan meninggalkan sholat. Lalu aku mendengar bunyi berdebun ringan, suara benda jatuh. Dengan panik aku mencari sumber suaranya. Orang itu pun mendengar suara itu. Dengan mengikuti arah tatapannya barulah aku melihat sumber suara berdebun itu. Dari tanjakan di depan, seongok kepala tanpa tubuh tergeletak. Aku bagai tersengat listrik ketika kepala itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga, lidahnya panjang menjulur keluar dan bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya menetes, matanya yang tertutup pelan-pelan terbuka. Di balik kelopak mata itu tidak ada apa-apa, hanya lubang hitam kosong tapi terlihat mengancam. Pelan kepala itu terangkat ke udara, menampakkan sisa tubuhnya di tempat yang seharusnya leher. Sekarang nampak hanya tulang, jaringan urat, dan otot yang tampak basah membelilit tulang itu. Tampak menggantung jeroan perutnya busuk tapi juga berdenyut-denyut. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah, ditingkahi suara tawa serak dari mulutnya. Dia meluncur ke arahku dengan cepat. Tak mampu bergerak, aku hanya membelalak ngeri. Tapi dengan cepat orang itu menangkap tulang yang menggantung di bawah kepalanya, dibanting ke tanah dan diinjak hingga hancur. Aku bergidik melihat kejadian barusan. Seperti tidak terjadi apa-apa, orang itu kembali berjalan meninggalkanku di belakang. Kakiku sedemikian gemetarnya hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi. Dengan ngeri aku berjingkat minggir menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur tapi dia masih bergerak-gerak lemah. Tapi tiba-tiba kakiku tidak dapat bergerak. Tanpa sadar aku minggir terlalu dekat ke semak-semak dan kakiku terjerembab akar yang mencuat dari tanah. Dengan panik aku mengibas-ibaskan akar yang menjepit kakiku tanpa melihatnya. Tapi bukan akar yang kupegang, melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Aku histeris ketika menyadari yang menahan kakiku adalah seongok tangan putih pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat lain muncul dan menarikku ke semak-semak. Aku berusaha berteriak minta tolong, tapi tenggorokanku tercekat. Aku tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar tubuhku ditarik makin ke dalam ke semak. Kurasakan sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antara tawanya dia berbisik, "Mati, mati, mati." Lalu kegelapan total. Setelah kesadaranku kembali, kulihat orang itu di depanku. Pipiku berdenyut sakit. Dia baru saja menamparku dengan keras. Aku terkejut karena aku belum bergerak sedikit pun dari tempat tadi aku berdiri. "Gue bilang pikiran jangan kosong. Di tempat begini lu gak boleh melamun, paham gak lu?" Dia membentakku dengan sangat keras. Aku mengangguk sambil mengusap-usap pipiku yang panas. Jantungku masih bergemuruh kencang, seakan tangan-tangan mayat tadi masih menempel di tubuhku. Orang itu menarikku dengan keras. Beberapa langkah kami keluar dari jalur. Menganga di depan kami adalah jurang. Kami berdiri tepat di bibirnya. Angin dingin menabrak wajahku dalam kegelapan malam. Jurang ini terlihat lebih mengerikan. Lalu ku dengar suara tangisan juga teriakan-teriakan minta tolong dari dasar jurang ini. Hembusan angin mengacaukan sumber suaranya, kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat. Itu teriakan minta tolong dari para pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemuin lagi. Mereka salah apa bang?
Di gunung ini lu gak perlu salah apa-apa. Cukup bengong aja lu bisa hilang. Jangan salah boy, setan gak cuma bisa nyulik badan lu, mereka juga bisa nyulik jiwa lu. Makanya kalau gue ngomong, dengerin. Bentaknya lagi, dia lalu jalan berbalik sambil kembali menarikku. Bang, itu tolongin dulu mereka bang. Tapi dia tetap berjalan kembali ke jalur. Bukan urusan gue. Sambil berjalan terseret karena tarikannya, aku terus-menerus menoleh ke belakang. Aku iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku sekarang, aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. Mata lu lihat kemana? Ketika menoleh, aku kaget karena wajahku hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut dan kehilangan keseimbangan, aku jatuh terduduk. Kaki itu masih di situ, terjuntai lemah. Mataku membelalak menatap ngeri. Pemilik kaki itu adalah anak kecil seumuran adikku. Lehernya patah terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkesiap saat menyadari di depanku membentang sebuah tanjakan terjal. Pohon-pohon besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat hingga bulan tidak terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon-pohon itu terbujur kaku mayat yang digantung satu di setiap dahan. Kurasakan dingin memelukku dengan cepat. Aku masih terpaku menatap puluhan pasang kaki yang tergantung itu bergoyang-goyang tertiup angin. Jalan boy, hormatin orang yang udah mati, kata orang itu. Aku beringsut di tanah sebelum akhirnya lari mengejar orang itu. Sekilas kulihat tulisan penanda di sebuah pohon. Bapak Tere. Sengaja aku tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adikku lebih membuatku sedih daripada takut. Dan aku sama sekali tidak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat itu dulu. Tanjakan ini lebih curam dari yang sebelumnya. Dengan susah payah aku mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan, orang itu belum terlihat lelah sama sekali. Dengan rokok di mulutnya, dia berjalan dengan santai, kadang melompat di tanjakan terjal ini. Tiba-tiba dengan mendadak, angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun, seakan-akan seluruh hewan malam mendadak bersembunyi. Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan kulihat orang itu memberikan aba-aba padaku untuk diam tak bergerak. Lalu sayup-sayup terdengar gending gamelan Jawa. Suaranya terdengar mistis, awalnya terdengar jauh dan pelan. Lama-kelamaan suara itu seakan bergerak mendekat dan semakin mendekat. Diiringi wangi bunga kantil yang semakin pekat. Yang terjadi selanjutnya adalah membentang di depanku bukan lagi tanjakan terjal, melainkan tangga batu kabut tipis melayang di puncak anak tangga. Sumber cahayanya berasal dari api obor di kanan kiriku. Gending gamelan tadi terdengar jelas sekarang. Sumbernya ada di ujung tangga ini, tapi aku tak bisa melihat apapun selain tangga batu ini. Sekitarku hanyalah kabut kelabu. Aku panik saat menyadari aku berdiri di sini seorang diri. Orang itu tidak ada dimanapun. Tubuhku langsung bersimbah keringat dingin. Aku terjatuh di atas lututku. Kakiku yang gemetar terlalu lemah untuk berdiri dan bau bunga kantil itu datang lagi. Dengan kedua tangan aku menyeret tubuhku ke samping. Kakiku sudah benar-benar lemas. Tujuanku secepatnya bersembunyi di balik tirai kabut sebelum pemilik wangi bunga kantil itu muncul. Ternyata tertutup dalam kabut adalah hutan. Tubuhku berinsut di balik pohon terdekat. Nafasku kembang-kembis tak beraturan. Wangi bunga kantil itu semakin pekat. Bulu kuduku meremang saat ku beranikan diri mengintip ke arah tangga batu itu. Sesuatu melayang dari tangga bawah, berhenti sebentar di titik di mana tadi aku berdiri, lalu melayang ke atas anak tangga dan hilang di balik kabut itu. Itu adalah sosok nenek tua. Auranya sedemikian mengerikan hingga aku langsung menggigil hebat. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan rambutnya luar biasa panjang. Bahkan saat tubuhnya hilang di balik kabut, rambutnya masih terlihat bergerak selama beberapa saat. Aku benar-benar cemas dan luar biasa panik. Tidak tahu harus bagaimana dan kemana. Aku menyadari kebodohanku sekarang. Aku terlalu bergantung pada orang itu, padahal sejak di Cibunar aku sudah bertekad akan melakukan ini sendiri. Sekarang aku di sini sendiri, tangga batu obor kabut kelabu. Sepenuh hati aku sadar aku tersesat di alam lain.
Aku terus-menerus mengingatkan diri sendiri, aku harus tenang, aku harus pulang, aku tidak boleh mati di sini. Ketenanganku cuma berhasil beberapa detik. Saat kabut sedikit menipis, kulihat sesuatu yang nyaris membuatku histeris jika saja tidak ada tangan yang membekap mulutku. Orang itu sudah ada di sampingku, tangannya masih membekap mulutku, dia memberi aba-aba untuk tenang. Baru kusadari di depanku tergeletak banyak tubuh pendaki gunung, satu tubuh malah tepat ada di sampingku. Yang lain terserak tak beraturan. Mereka semua tidur, hanya saja kulitnya sepucat mayat. Orang itu menyuruhku berdiri dengan tenang, aku diperintahkan mengikutinya. Dia berjalan menjauhi tangga batu. Masuk menembus kegelapan hutan, aku berjingkat-jingkat berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Seekor gagak di atasku melompat dari dahan ke dahan seakan mengikuti. Abang dari mana tadi? Itu siapa bang? Mereka tadi? Suaraku gemetar bertanya, tapi tidak seperti biasanya. Dia menjawab dengan berbisik. Ini bukan tempat lu lagi boy. Jangan sampai ada yang tahu kita di sini. Aku mengangguk pelan tapi masih tetap menunggu penjelasan. Itu pendaki yang... Udahlah, gak perlu cari tahu. Pokoknya jangan sampai mereka bangun. Kami berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Aku tercengang melihat agak jauh di samping kananku menjulang di antara hutan dan kabut. Sebuah bangunan besar di tengah malam seperti ini. Bangunan besar dengan menara-menaranya yang tinggi tanpa penerangan sama sekali terlihat bagai raksasa. Rupanya dari sanalah sumber suara gending-gending itu. Aku membuang muka, tidak ingin membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada di dalam sana, dan kembali fokus melihat punggung orang itu yang berjalan di depanku. Suasana sekitar hening mencekam, tidak ada satupun bunyi suara binatang hutan. Kabut tipis melayang rendah di antara pohon-pohon cantingi. Lalu mendadak kita sampai di tepi hutan. Orang itu berhenti, dia memberiku aba-aba untuk mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik semak. Di depan kami menghampar tanah lapang yang luas. Aku tak tahu seberapa luasnya karena tertutup kegelapan dan tirai kabut. Boy, kita udah sampai. Mulai dari sini lu jalan sendiri. Ingat untuk apa lu jauh-jauh ke sini kan? Iya bang, ngambil pembalut jangan dibuang Ayu. Jalan lurus saja, jangan bikin keributan. Jangan narik perhatian, jangan sampai Nyilinggi tahu keberadaan lu. Bukannya Nyilinggi baik bang, kan dia yang nolong waktu ada kolong wewe. Gue jelasin ya, Nyilinggi yang kasih syarat untuk ambil lagi sampah sialan tadi. Dia yang bikin lu sampai naik ke sini boy. Ada maksudnya kenapa dia nolong lu tadi. Dia mau lu sampai istananya tanpa luka apa-apa. Gimana maksudnya bang? Syarat itu cuma akal-akalan aja boy. Nyilinggi itu mau ngunduh mantu, ngerti gak lu? Dia itu mau ngawinin. Siapa yang mau dikawinin bang? Aku masih tidak paham arah pembicaraannya. Lu boy. Bagai tersambar petir, aku mendengar jawabannya. Jadi aku dengan lugu masuk perangkap. Tubuhku sontak menggigil. Orang itu mengeluarkan rokok dari kantongnya, menjepit di mulut lalu membakarnya. Asap tipis mengepul dari bibirnya. Aku terpana dalam keadaan begini. Bisa-bisanya dia merokok dengan tenang. Lalu kesadaran menghantamku. Aku beranikan diri bertanya padanya. Jadi abang nganter saya ke sini biar saya bisa dikorbanin bang. Gue ada di sini untuk mastiin lu naik dengan selamat, untuk ngambil sampah sialan itu, biar temen lu bisa ketolong, dan mastiin lu turun dengan selamat. Cuma lu yang bisa nolong temen lu dan cuma gue yang bisa nolong lu. Iya bang, maaf. Sekarang lu jalan lurus aja ke depan. Kalau udah ketemu sampahnya, lu bungkus kain putih yang lu bawa, langsung balik ke sini. Aku mengangguk mengerti, lalu dengan mengendap-endap aku melangkah maju menuju tanah lapangan ini. Kabut bagaikan punya nyawa sendiri, bergerak-gerak pelan tanpa ada angin. Semakin jauh ku melangkah, kabut kelabu itu semakin tebal. Sementara di kejauhan tampak siluet hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyilinggi. Aku terkesiap saat mataku melihat sesuatu di balik kabut di depanku. Dalam diam aku berhenti lalu berjongkok sambil mataku tetap memandang siluet di dalam kabut itu. Pelan aku menyeret kakiku bergerak mendekat, keringat menetes di dahiku semakin dekat.
Bayangan itu mulai terlihat semakin jelas, nampak seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya kabut tersibak, aku terkejut mendapati apa yang kulihat. Itu adalah kuburan baru. Nampak dari tanahnya yang masih merah dan gembur. Di atasnya tergeletak begitu saja, tampaknya adalah pembalut yang kemarin dibuang Ayu. Dari pembalut itu merembes darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu mengalir ke bawah hingga akhirnya membuat genangan darah di batas kabut. Tubuhku mengejang membaca nama yang tertulis di nisan kuburan itu. Nama Ayu tertulis jelas di sana, lengkap dengan tanggal lahirnya. Bulu kuduku berdiri melihat tanggal kematiannya adalah hari ini. Dengan tangan gemetaran ku keluarkan kain putih dari kantong celanaku. Ku angkat pembalut yang masih terus meneteskan darah itu dan segera ku bungkus dengan kain tadi. Seiring kabut yang semakin menipis, sudut mataku menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Aku berteriak histeris dan jatuh terduduk saat kabut menyibak tirainya. Nampak sosok makhluk yang sedang menjilati darah di tempat genangannya tadi. Wajahnya penuh darah, lidahnya panjang terjulur, tangan dan kakinya menekuk seperti kucing. Rambutnya panjang, lepek dan matanya menatap lurus ke arahku. Dengan kaki gemetar aku beringsut mundur dengan perlahan sebisa mungkin, tidak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapku yang dengan pelan bergerak mundur, tapi dia tetap di sana. Lidahnya sudah berhenti menjilat darah, tapi dia tetap di sana. Lalu kurasakan sesuatu yang lembut tersentuh punggungku. Aku langsung berhenti dan dengan tegang menengok ke belakang. Tubuhku membeku berdiri tepat di belakangku dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Nyilingki.